layar. Ada yang ketutup nggak Pak Wahyu? Clear, aman Ustaz. Jelas, Kan ya? aman, aman. Baik. Dan kita lanjutkan di materi yang kemarin ya. Kita masih bahas tentang isim, yaitu kita masih bahas di pasal yang kedua ya. Jadi pasal pertama kita membahas isim, yaitu melihat jenisnya, yaitu mudzakkar atau muannasnya. Nah, kemudian pasal yang kedua kemarin kita pelajari yaitu isim ditinjau dari segi bilangannya. Ya, di pasal yang kedua ya. Saya kita sebutkan kemarin isim ditinjau dari sisi bilangannya. Itu kan ada tiga pembagiannya ya. Kemarin kita sebutkan baru dua ya. Yaitu menunjukkan arti satu, kita katakan sebagai mufrad gitu ya. Yaitu bendanya adalah tunggal gitu. Kemudian yang kedua, untuk menyebutkan dua bendanya itu gimana? Kita sebutkan dengan fasal namanya apa? Musanna ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita yang mengatakan jumlahnya itu banyak, ya. Nah, itu berarti kita akan bahas tentang jamak ya. Jadi mufrad itu tunggal, musanna itu eh, bentuk dua, kemudian jamak itu tiga ke atas ya. Jadi misalnya gimana cara ngomong kita, cara kita ngomong satu pulpen ya, kolamun gitu kan, berarti bentuk mufrad tunggal, singular ya. Gimana caranya kita ngomong dua pulpen? Oh berarti apa? Kolamani atau kolamaini gitu, dua pulpen. Terus gimana caranya kalau kita ingin mengatakan pulpen-pulpen banyak, ya plural gitu ya. Oh berarti apa? Kita bentuk jamaknya aklamun gitu. Tergambar ya? Jadi kita sedang membicarakan tentang benda dengan menyebutkan bentuk tunggal, dua atau banyak. Ya. Nah nanti banyaknya itu pun akan kita bahas lagi lanjutannya ketika menyebutkan banyaknya itu sudah disebutkan angkanya. Misalnya kita mengatakan pulpen-pulpen aklamun. Kalau kita mengatakan 5 pulpen gimana? Nah, itu akan digabungkan antara pembahasan masalah isim jamak dengan angka. Nanti itu akan ada tema tersendiri ya. Baik. Ini ya kita masih di pasal yang kedua ya, yaitu pasal yang kedua. Ya, ya, sudah. Baik. Pasal yang kedua ini masih ya, pasal kedua. Masih jauh ya. Baik, pasal yang kedua, isim ditinjau dari segi apa? Bilangan ya. Baik, bilangan. Baik. Atau dalam bahasa Arab itu ditinjau dari segi apa? Adatnya ya, adadun ya. Eh, adadun ya. Dari sisi adatnya. Maka kita sudah bahas yang pertama isi mufrad ya. Nanti yang ketinggalan nanti bisa melihat di rekaman ya. Kemudian yang kedua adalah musanna ya. Musanna ya. Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini akan kita bahas hari ini ya. Ini adalah jamak ya. Nah, baik, ini bilangan satu, ini bilangan dua ya. Kemudian ini adalah bilangan lebih atau sama dengan tiga. Ini ya. Jadi jamak itu dikatakan jamak atau bentuk plural itu minimalnya tiga. Baik, jadi minimalnya tiga, tiga, empat dan seterusnya itu dikatakan jamak. Ya. Nah, gambaran masalahnya kenapa sih kok kita itu perlu belajar bab ini ya? Jadi gambarannya gini, seperti yang Anda sebutkan di awal ya. Ketika kita mengatakan satu benda ya, satu buku, dua buku, banyak buku itu gimana gitu ya. Baik, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma dua ya, singular sama plural nggak salah ya. Nah, nah ini dalam bahasa Arab ini ada tiga. Kalau peninjauan dari sisi bilangan bendanya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke yang jamak ya. Baik. Jadi jamak ya. Jamak ya.
Karena garis dulu di sini, kasih batas. Nah, kita bahas yang jamak ya, jamak. Ya. Jamak atau bahasa bahasa Arabnya adalah jam'un ya. Jamak itu sudah bahasa Arab ya, jam'un. Jamak ya. Kalau dibaca tanpa harokat ya, jamak ya. Nah, jamak itu nanti akan ada tiga ya. Satu, ada yang ingat? Mudzakkar salim. Nah, baik. Namanya jamak mudzakkar salim namanya ya. Jamak mudzakkar salim ya. Baik. Kemudian yang kedua ya, jamak muannas ya, salim ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Siapa? Ada yang tahu? Afikri tahu? Jamak yang jenis ketiga? Lah, Ustaz, lah. Wah, namanya jamak apa? Taksir namanya ya. Nah, baik. Jadi jamak itu nanti akan ada tiga ya. Ada namanya jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang kemudian yang ketiga adalah jamak taksir ya, gitu. Baik. Coba sebelum masuk ke apa babnya, kalian bisa mengingat ya, ada atau bisa menyebutkan. Ya. Coba Pak Didi coba. Jamak itu ada tiga. Apa itu Pak Didi? Jamak muzakkar, jamak Salim. jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir, Ustaz. Nah, taksir. Jadi hal-hal seperti ini, istilah-istilah ini kita harus tahu dan juga kita harus paham apa maksudnya. Gitu. Jadi mengenal mustolahat namanya. Jadi dengan mengenal mustolahat, kita akan lebih mudah untuk mendalaminya. Gitu. Tapi kalau mustolahat itu kita banyak nggak tahunya, kita akan kesulitan. Ya. Baik, jadi jamak itu akan ada tiga, mudzakkar salim. Mudzakkar dari namanya berarti ini mengisyaratkan, oh ini adalah untuk menjamakkan atau untuk menyebutkan bilangan yang banyak dari isim yang mudzakkar. Nah, betul kan? Karena mudzakkar gitu kan ya. Nah, salim itu ya dikatakan salim itu dari kalimat salimun ya atau salamah, artinya selamat. Jamak mudzakkar yang selamat. Maksudnya selamat gimana? Dia tidak hilang atau bentuk mufradnya, huruf-huruf yang ada di bentuk mufradnya itu huruf-hurufnya nggak hilang. Dia hanya ditambahkan saja nanti ya. Ada huruf tambahannya. Baik, demikian juga mu'annas salim. Dari namanya kita tahu, oh berarti ini untuk menjamakkan yang isi mu'annas gitu. Jadi kita nanti kan akan mendapati misalkan di antara isi mu'annas misalkan saburotun misalkan ya papan tulis. Ketika kita yang mengatakan papan tulis banyak, oh berarti kita pakai rumus yang mu'annas salim nanti gitu. Baik, kemudian yang ketiga, ini jamak taksir ya. Dari kalimat kasaro itu artinya memecahkan ya. Nah, jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Nah, baik. Jadi jamak yang tidak beraturan. Ya. Jadi nanti dia sistemnya hafalan. Nah, jamak taksir ini adalah sebagai solusi bagi isim-isim yang tidak bisa dijamakkan dengan dua hal di atas. Tapi biasanya itu adalah yang dari bentuk mudzakarnya. Karena nanti jamak mudzakar salim itu ada syarat-syaratnya. Jadi jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Dia nanti sistemnya hafalan ya. Nah, gimana lebih jelasnya ya? Jadi ini sebagai gambaran umum dulu. Gimana lebih jelasnya ya? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi jamak itu ada tiga, muzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Dan kita akan rinci satu persatu ya. Baik. Mana hapus dulu ya. Baik, kita bahas dulu yang jamak pertama ya. Baik, muzakkar salim ya. Baik, muzakkar salim ya. Nah,
Kalau bahasa Arabnya gini tulisannya ya. Jam'un mudakkarin salimun. Nah, jamak mudakkar salimnya. Jam'u mudakkarin salimun ya. Taib. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim ya? Yaitu untuk menjamakkan isim yang mudzakkar sesuai dengan kriteria khusus. Nah, ini. Kriteria atau syarat khusus ya. Nah, jamak mudzakkar salim ini adalah sebuah proses untuk menjadikan isim yang aslinya mufrad dijadikan jamak, yaitu dari isim muzakkar sesuai dengan kriteria khusus ya. Nah, apa kriteria khususnya ya? Kita akan jelaskan satu persatu ya. Nanti kita akan sebutkan rumusnya di paling akhir ya. Nah, kriteria atau syarat khusus ya. Syarat khusus atau kriteria ya. Syarat ya. Isim bisa dijamakkan dengan muzakkar salim ya. Nah, baik. Nah, dia syaratnya ada dua. Ya, salah satu dari dua ini. Baik. Jadi syarat yang pertama dia adalah nama orang yang berakal. Ya. Sifat ya. Atau bisa juga tanpa berakal nggak apa ya, karena orang pasti berakal ya gitu ya. Meskipun dia gila, tapi kita hukumi apa? Hukum asalnya dia gitu ya. Sifat yang berakal. Baik. Nanti apa yang dimaksud dengan kedua hal ini nanti kita akan jelaskan dalam contoh. Nah ini ya, jadi ini syarat isim bisa dijamakkan dengan mudzakkar salim ya. Jadi syaratnya dia adalah nama orang. Kalau dia benda-benda, ya misalkan seperti kolamun, itu kan mudzakkar kan ya, tapi dia bukan nama orang. Dia nggak bisa masuk kriteria yang ini. Nanti dia akan dilempar ke jamak taksir ya. Baik. Misalkan kita petakan kembali ya. Mudzakkar kan ada dua kan ya. Masih kan nggak? Mudzakkar itu ada dua. Apa itu? Masih ada yang ingat? Hakiki, majazi. Majazi. Hakiki ada dua. Apa itu? Manusia dan Hewan. nah, ini. Ya masih ingat kan ya? Baik. Jadi mudzakkar itu ada dua, hakiki dan majazi. Hakiki itu adalah yang menunjukkan manusia atau hewan. Majazi ini mudzakkar secara majas ya. Artinya selain manusia dan hewan. Nah, sedangkan jamak mudzakkar dia syaratnya harus orang. Atau kalau bukan orang itu adalah sebuah sifat bagi orang yang berakal. Nah, berarti yang nggak masuk di sini yang mana? Majazi jelas. Ya, majazi karena dia adalah benda ya, yang dia itu mudzakkar, tapi kan dia tidak berakal. Nah, majazi jelas. Nanti setiap isim mudzakkar yang majazi ini nggak bisa dijamakkan dengan rumus jamak mudzakkar salim. Nanti rumusnya gimana kita sebutkan paling bawah. Nah, kemudian tersisa tinggal yang hakiki. Berarti kan hakiki ada manusia, ada hewan. Kira-kira hewan berakal nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Nggak berakal. Coret lagi. Nah, berarti yang bisa itu yang jenis yang mana? Ini saja. Ya gambaran ini ya. Makanya pembahasan masalah muzakkar mu'annas itu harus di awal.
ketika itu belum kita pahami, kesininya kita akan kesulitan gitu. Nah, berarti yang dia jenis manusia ini ya. Nah, itu ya. Baik. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, apa sih rumusnya ya? Gimana caranya ya? Setelah memenuhi kriteria itu ada rumusnya. Nah, rumusnya cara menjadikan isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim setelah dia itu masuk kriterianya, maka rumusnya adalah ya, dia isim mufradun ya. Nah, ini ditambahkan wawu, nun, atau huruf ya, nun. Nah, di sini perhatikan ya. Jadi isim mufrad, isim tunggalnya ditambahkan, jadi ada tambahannya, yaitu huruf wawu dan nun. Huruf wawunya selalu sukun, nunnya juga sukun. Nah, huruf nunnya ini fathah. Nah, ini berbeda dengan musanna kemarin ya. Kalau musanna itu nunnya kasroh. Hati-hati ya, karena mirip ya. Baik. Jadi nunnya ini fathah dan huruf wawunya itu sukun atau huruf ya-nya itu sukunnya. Nanti kalau ditanya kapan kita pakai yang wawu nun, kapan pakai ya nun, ini sudah dijawab di pembahasan musanna kemarin ya. Sama persis ya. Nah, sebelum huruf wawu, anak kasih strip sini ya, sini. Ini maksudnya huruf yang nanti di dalam mufrad ini sebelum wawu itu berharokat dhammah. Nah, kalau yang pakai yang ini sebelum ya, ini harokatnya apa? Kasroh. Nah, baik. Nah, inilah rumusnya. Nanti ini dihafalkan ya. Baik. Ini rumusnya ya. Nah, gini. Baik. Tergambar. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Contohnya. Contoh. Misalkan nih, kita cari contoh yang isim yang dia itu memenuhi syarat di atas. Misalkan ya, Anda sebutkan satu contohnya. Misalkan nih, Anda sebutkan di sini. Muhammadun misalkan ya. Nah, Muhammadun. Ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar, Ustaz. Baik. Sekarang pertanyaannya muzakkar ya. Muhammadun satu Muhammad ya. Kalau dua Muhammad gimana? Masih ingat nggak Musana kemarin? Dua Muhammad. Gimana bahasa Arabnya? Muhammad Dani. Muhammadani atau Muhammad Dani. Muhammadaini ketika dalam keadaan apa namanya? Katain atau kasrah. Nah, jadi Muhammadun satu Muhammad. Kalau dua Muhammad ya, Anda sebutkan aja langsung ya. Dua Muhammad. Jadi apa? Muhammad. Ini bahasan kemarin ya. Penambahannya adalah apa? Alif dan nun ya. Muhammadani. Nah, kemudian ketika kita ingin mengatakan banyak Muhammad, ya, tapi kita belum menentukan banyaknya itu berapa. Kalau kita menyebutkan 4 Muhammad, 3 Muhammad, 5 Muhammad, dan seterusnya, itu nanti ada rumus khusus lagi, karena dia menggabungkan dengan angka. Sekarang kita menyebutkan Muhammadnya banyak gitu aja. Nah, berarti kan mufradnya itu setelah berubah ke musanna, kita harus berubah ke jamaknya. Nah, ketika kita ingin masukkan ke jamak, kita kan akan ingat 3 hal tadi. Ini jamak mudzakkar salim, muannats salim, atau taksir ya. Nah, ketika kita tahu Muhammad ini mudzakkar, oh berarti cuma ada 2 kemungkinan. Dia pakai rumus jamak mudzakkar salim atau taksir nanti. Kalau muannats salim nggak mungkin, karena Muhammad itu mudzakkar. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah Muhammad ini memenuhi kriteria untuk dijadikan dengan rumus mufrad ditambahkan wawu nun atau ya nun. Kita lihat, dia nama orang. Muhammad nama orang kan? Berarti dia memenuhi syarat nggak? Memenuhi. Memenuhi syarat. Ya. Berarti dia bisa ini. Kita mengatakan banyak Muhammad ini dengan rumus jamak mudzakkar salim. Nah, kita tinggal masukkan saja ya huruf-hurufnya nih. Masukkan dulu gini. Harokannya belakangan ya. Tadi penambahannya apa? Wawu dan nun gini kan ya.
Baik. Kita kasih harokatnya. Wawunya sukun, nunnya apa? Fathah. Nah, kita lihat ini. Sebelum wawu sukun, itu harokatnya apa? Dom. Dhamma. Nah, gini. Nah, selesai kan? Nah, tinggal huruf-huruf sebelumnya sama tulis seperti yang sebelumnya. Jadi Muhammaduna. Nah, gitu. Berarti banyak Muhammad atau para Muhammad itu bahasa Arabnya apa? Muhammaduna. Muhammaduna. Satu Muhammad Muhammadun. Dua Muhammad Muhammadani. Yani Banyak Muhammad Muhammaduna. 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 Muhammaduna ya. Nah masih Muhammad lagi nih. Baik. Misalkan nih harokat Muhammadun ana ubah menjadi Muhammadan misalkan ya. Baik. Nanti kapan dia itu dhamma, kapan dia fathah, kapan dia kasroh, itu pembahasan ilmu nahu nanti. Dia akan berubah-ubah ketika sudah masuk ke dalam sebuah jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Kalimat, mumtaz ya. Ketika dia masih satuan-satuan kalimat atau satuan-satuan kata ini, dia biasanya itu selalu berharokat domah dia. Nah, tapi nggak apa-apa kita untuk latihan ini ya. Muhammadan, Muhammadun, Muhammad, Muhammadan juga Muhammad, hanya beda harokat. Ya. Kalau kita jadikan musanna, bunyinya apa? Muhammadain. 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 Nah, masih ingat ya? Kalau yang musanna itu harokat nun selalu kasroh. Muhammadaini. Kalau banyak Muhammad, apa? Madinah. Nah, kita pakai yang tambahan ya nun. Karena kalau yang dia fathah atau kasroh, mufradnya fathah atau kasroh, maka kita pakai yang tambahan ya dan huruf nun. Tapi kalau dia mufradnya adalah dhammah, maka kita pakai tambahan yang waw dan nunnya. Berarti apa? Tulis dulu sini, hurufnya tulis saja dulu. Nah, gini. Ya, kita tulis pertama itu adalah huruf ya-nya sukun, kemudian nunnya apa? Fathah, karena ini paten. Nah, setelah itu huruf sebelum ya sukun, kita perhatikan dia harokatnya apa? Sebelum ya sukun? Fathah. Fathah atau kasroh? Oh, kasroh. Kasroh. Ini kan rumusnya dia kasroh nih. Di sini ya. Nih. Nah, sebelum ya sukun, hurufnya apa? Kasroh. Nah, selesai itu tinggal dilengkapi apa? Yang sebelumnya sama ya. Nah, berarti apa jadinya? Dina. Jadi Muhammadan, satu Muhammad. Dua Muhammad, Muhammadaini. Jadi perubahan musana itu mengikuti mufradnya. Kemudian para Muhammad, Muhammadina. Nah, baik, sekarang satu lagi. Misalkan anak ubah ini yang harokatnya sukun. Harokatnya kasroh ya. Muhammadin. Ya. Musananya apa? Kalau dia kasroh, musananya pakai rumus yang alif nun atau ya nun? Ya nun. Apa? Ya Ya nun. Jadi apa? Muhammadaini. Sama ya? Muhammadaini. Jadi yang fathah dan yang kasroh itu sama persis. Kemudian jamaknya jadi apa? Muhammadina ya. Sebentar ini kok ada. Nah, gini. Muhammadi. Nah. Bisa? Baik. Lagi anak garis ini ya. Nah. Misalkan ini anak sebutkan mukminun misalkan ya. Atau anak menyebutkan enggak apa, mukminun ya. Atau muslimun ya. Muslimun. Mukmin muslim ya. Muslimun. Baik. Muslimun. Apa artinya muslimun?
Muslim. seorang yang Seorang Muslim. Muslim. seorang yang muslim, seorang yang masuk Islam, ya gitu kan. Baik. Jadi muslimun ini adalah sebuah sifat, ya. Sebuah sifat. Ya. Dia mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar. Kenapa dia mudzakkar, Pak? Karena Bapak jawab. Selain muannas. Karena tidak ada toma Ciri marbutoh. muannas. Masya Allah, mumtaz. Kalau kita ditanya kenapa dia muzakkar, jawabannya apa? Karena tidak ada ciri-ciri muannas, gitu. Kalau kita jawab dia muannas, kenapa dia muannas? Karena ciri-cirinya ini, nah gitu. Paham ya? Karena kita kemarin sudah pelajari gimana cara membedakan muzakkar muannas. Kita harus tahu kaidah hukum asal isim itu muzakkar, hukum asalnya. Kecuali ada tanda-tanda isim muannas. Gitu. Jadi muslimun ini adalah sebuah sifat. Muslim mukmin ini sifat. Sama seperti apa? Dia rajin, ya. Dia malas dan seterusnya itu juga sifat, ya. Nah, dia muslimun mudzakkar. Muslimun satu orang muslim. Kalau dua orang muslim jadinya apa? Muslimani. Muslimani, ya. Jadi tambahan apa? Alif nun, ya. Muslimani, ya. Nah, terus ketika kita ingin mengatakan para muslim, orang-orang muslim gitu kan. Nah, kita butuh apa? Bentuk-bentuk jamak. Nah, bentuk-bentuk jamak. Nah, kita ingat jamak itu ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Kalau muannas salim nggak mungkin, karena dia adalah isim mudzakkar. Cuman ada 2 kemungkinan, mudzakkar salim atau jamak taksir. Ya. Nah, kalau kita masukkan jamak mudzakkar salim, kita harus ingat syaratnya dulu. Dia ini masuk sifat nggak ya? Oh, muslim sifat, sifat yang berakal. Berarti bisa kan? Baik. Berarti tinggal ditambahkan ke dalam rumusnya, ya. Nah, kita lihat ketika dia mufradnya dia dhammah seperti ini, berarti kita pakai yang mana? Waw nun atau ya nun? Waunun. Waunun. Waw nun. Ya, tinggal tulis gini, mus. Nah, ini juga penulisan ini mimnya sama nun digabung ya. Berbeda dengan Muhammaduna ya. Karena dal dengan waw itu nggak bisa digabung. Baik, nah kita letakkan dulu harokat yang memang udah paten. Harokat wawunya paten, sukun. Harokat nunnya paten, fathah. Nah, kemudian sebelum huruf wawu, harokatnya apa? Dhamma. Tulis dulu sini. Nah, dhamma. Nah, tinggal yang sebelumnya tinggal lengkapi saja. Muslimuna. Jadi muslimun seorang muslim. Muslimani 2 orang muslim. Muslimuna orang-orang muslim. Baik. Dan nanti yang musliman, muslimin itu sama ya dengan Muhammad dan Muhammadin ya. Jadi misalkan ini kita sebutkan. Afwan mau tanya Ustadz. Silakan Kalau bentuk tunggalnya itu kapan kita pakai Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kapan? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, jadi kapan kita pakai Muhammadun, kapan Muhammadan, kapan Muhammadin? Nanti ketika dia sudah masuk ke dalam jumlah. Nanti akan ada aturannya. Ketika dalam jumlah, isim-isim apa saja sih yang dia dhammah? Nanti ada kriterianya. 1, ketika dia mubtada, khobar, isim, kana, khobar, inna. Nanti akan ada gitu. Atau bahasa mudahnya gini nih. Misalkan ya, anak kasih gambaran seperti ini ya. Misalkan nih, Nasoro Muhammadun Zaidan. Apa Nasoro? Menolong ya. Muhammad menolong Zaid, gitu kan? Nah, Muhammad ini subjek. Kan dia menolong kan? Zaid ini apa? Objek. Karena dia yang ditolong kan? Baik. Nah, ketika dia itu berupa subjek, maka dia itu harus, ini kalau dalam ilmu nahwu namanya rofa sebetulnya. Cuman kita pakai bahasa mudah dulu. Maka ketika dia subjek, dia itu harokatnya adalah dhammah.
ketika dia objek, harokatnya apa? Fathah. Baik. Nanti subjek ini dalam bahasa nahwu namanya fa'il. Objek itu namanya maf'ul bih. Tapi kita nggak apa pakai bahasa kita dulu aja supaya dipahami. Nah, misalkan nih, sekarang kita ubah nih, yang Muhammad ini jadi objek. Nasoro, ya. Ini meskipun posisinya tetap, ya. Misalkan nih, ketika dia fathatain dia harus kasih alif ya. Gini kan. Muhammadan ya. Kelihatan nggak? Ini fathatain ya pokoknya ya, karena cara-caranya ya. Baik. Nah, meskipun posisinya tetap nih, tapi kita rubah harokatnya, artinya jadi lain. Ini subjeknya yang mana? Muhammad atau Zaid? Nasoro Muhammadan Zaidun. Ini artinya Zaid menolong Muhammad atau Muhammad menolong Zaid? Zaid menolong Muhammad. Nah, berarti subjeknya mana? Zaid. Muhammadnya sebagai apa? Objek. Nah, gitu. Jadi bahasa Arab itu posisi itu nggak diubah dengan merubah harokatnya, maknanya lain. Jadi boleh Nasoro Muhammad dan Zaidun atau Nasoro Zaidun Muhammad boleh. Dibolak-balik boleh ya. Jadi boleh Nasoro Zaidun ya. Muhammadan. Nah gini, jadi nanti penggunaan kapan dia dhammah, kapan dia fathah, kapan dia kasroh setelah dia masuk ke dalam jumlah. Tapi kalau dia baru satuan-satuan kata itu pilihan saja boleh ya. Itu hanya untuk memudahkan saja gitu. Bisa dipahami ya? Nah gini, jadi dia ketika dia sebagai subjek maka dia dhammah. Ketika dia objek seperti ini, nah maka dia apa? Fathah gitu. Nah, kalau dia yang kasroh itu ketika ada kata depan atau kita sebut dengan huruf jar. Ya. Baik. Misalkan contohnya gini. Ada huruf jarnya ya. Misalkan ya. Marortu. Ya. Saya berpapasan ya. Saya berpapasan marortu. Nah, ini ada huruf jar nih. Bi. Ya. Ini kemarin kenal kan huruf jar ya. Bi. Bi artinya apa? Waktu di awal-awal kita mengenal huruf jar atau kata depan. Misalkan bismillah. Apa artinya bismillah? Dengan nama Allah kan. Jadi bi itu dengan. Nah, ketika ini ada Muhammad di sini kan. Tapi penulisannya salah. Bentar. Nah, misalkan gini kan. Bi. Nah, gini kan. Saya berpapasan dengan. Nah, kita pastikan nih. Ketika ada isim ketemu dengan huruf jar. Nah, berarti dia harokannya apa? Kasroh. Gitu. Jadi nggak boleh marortu bi Muhammadan nggak boleh. Atau marortu bi Muhammadun nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena di sini ada huruf jar yang menyebabkan isim setelahnya itu harus dijerkan atau bahasa mudahnya dikasrohkan lah ya. Nanti kita akan kenal istilah rofa nasab jar ya. Baik. Jadi inilah yang menyebabkan Muhammad itu dikasrohkan karena dia kemasukan huruf jar atau kata depan. Nah gitu ya, ini gambaran sekilas lah gitu. Ketika ditanya, kapan sih kita kok pakai, kapan kita pakai dhammah, kapan kita pakai fathah, kapan kita pakai kasroh. Itu akan kita gunakan setelah kita masuk ke dalam jumlah. Ya. Gitu. Nanti akan ada kriterianya kok. Nanti ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata ini nih dia didomahkan itu karena posisinya seperti ini. Nanti akan lengkap insya Allah ya. Kita akan jelaskan lengkap insya Allah ta'ala. Jadi ya, jadi kita masih fokus dulu di yang muzakkar salim ini dulu ya. Nah, jadi kalau musliman ini jadinya apa musannanya? Muslimani. Muslimaini ya. Jadi kalau dia fathatain dia pakai yang ya nun ya. Muslimaini. Taib. Kemudian jamaknya apa? Muslimuna. Muslimina. Muslimina ya. Ah, dia pakai yang ya nun. Kenapa? Karena ini fathah.
Jadi kalau yang dia mufradnya itu dhammah, dia pakai waw nun. Tapi kalau dia mufradnya dia fathah pakai ya nun ya. Kaum muslimin gitu kan? Kaum muslimin ya. Berarti dia jamak mudzakkar salim. Nah, demikian juga yang muslimin ya. Muslimin sama ya. Sama yang bentuk fathah. Bisa dipahami insyaallah ya tentang jamak mudzakkar salim. Jadi apa namanya? Step kita ini ya yang kedua ini, step pertama lupa tadi ya, kita murojaah ya, tapi nggak apa-apa ya. Step kedua ini kita pemaparan, nanti step ketiga kita akan coba beberapa soal-soal, nanti bisa dijawab. Mungkin bisa juga sekalian digabungkan dengan step keempat yaitu tanya jawab ya. Cuma sebelum pindah, ada pertanyaan ini tentang jamak mudzakkar salim. Sebelum kita latihan ya. Gak ada insya Allah ya, mudah insya Allah ya. Nah, biasanya kalau contoh itu mudah biasanya. Tapi kalau udah soal-soal biasanya lebih sulit dari contohnya biasanya ya. Anak hapus dulu ya. Baik. Nah, sini kita latihan. Apa bahasa Arabnya latihan? Ada yang tahu? Exercise apa? Tadrib ya. Bisa tadribun ya. Kurang bawah. Tadrib ya. Nah, tadribun ya. Atau bisa juga tamrinun, bisa juga tamrin ya. Tamrinun ya. Nah, nanti buat teman-teman yang udah biasa belajar kitab Durusul Lughah ya. Insya Allah udah familiar ya kitab itu ya. Yang ditulis oleh Profesor Abdul Karim ya. Itu Masya Allah itu ajaib sekali beliau itu ya. Yang baru meninggal belum lama ini ya. Nah, yang mengarang kitab Durusul Lughah. Beliau orang India ya. Yang menguasai sekian bahasa di dunia, Masya Allah ya. Bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa macam-macam ya. Dia orang India yang dipanggil oleh mufti kerajaan Saudi ketika itu, Syekh bin Baz ya, untuk mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah ya. Dan beliau mengarang kitab Durusul Lughah itu untuk orang-orang yang awal belajar di Madinah dari orang non-Arab. Baik. Jadi tadribun atau tamrinun latihan ya. Baik, coba nih, Ana kasih beberapa nomor satu ya. Misalkan nih kolamun ya. Baik. Apa artinya kolamun Pak Nandang? Kolamun Ya, pulpen. pulpen ya, Masya Allah pulpen ya. Kolamun pulpen ya. Baik. Nah, pertanyaannya Pak Nandang ya. Kolamun satu pulpen ya. Kalau dua pulpen? Kolamani. Kolamani ya, mumtaz ya. Kolamun satu pulpen. Dua pulpen kolamani ya. Baik. Kemudian kalau pulpen-pulpen ya, ini ada pertanyaan ya. Nah, terus dulu ya. Ini kan kolamun ya. Jadi kalau dua pulpen apa? Kolamani ya. Nah, kolamani ya. Yang menjadi pertanyaan Ana ya. Ketika Ana jamakkan misalkan ya. Pulpen-pulpen ya. Karena kolamun kan mudzakkar ya. Baik. Misalkan nih. Ana jadikan gini nih. Kolamuna misalkan. Pulpen-pulpen. Pakai jamak mudzakkar salim. Ini boleh nggak Pak Nandang? Enggak boleh. Kenapa itu? Tidak berakal. Masya Allah, mumtaz. Berarti boleh nggak kolamuna? Ini nggak boleh. Nah, terus gimana nih solusinya kan? Kita yang mengatakan pulpen-pulpen, kan kita sering mengatakan ya, di mana ya pulpen-pulpen saya gitu kan? Terus gimana caranya? Nah, ketika dia di jamak mudzakkar salim ini nggak masuk dalam persyaratan, dia akan dilarikan ke jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dia nggak pakai rumus, tapi pakai hafalan.
gitu. Jadi kan ada ya apa namanya kalau dalam bahasa itu apa? Reguler sama irregular ya. Nah, Irregular. jadi ada yang irregular. Ada yang tapi kan itu yang dalam kata kerja ya. Ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Nah, kalau dalam bahasa Arab di dalam kata benda pun ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, nanti dia akan dilarikan ke jamak taksir. Terus gimana caranya? Kok nggak ada rumusnya? Gimana caranya? Nah, kita membuka kamus nanti. Nah, nanti berarti larinya ke jamak taksir. Pokoknya anak sedikit singgung aja nggak apa-apa ya sekalian ya. Nanti karena jamak taksir itu intinya hafalan, udah selesai gitu. Nah, berarti nanti kita harus buka kamus. Jadi kita akan ketika masuk ilmu sorof kita akan ajarkan cara buka kamus bahasa Arab ya. Kolamun ya. Nanti di kamus ditulis jim gini biasanya. Jim itu artinya jamak. Nah, ternyata setelah kita buka kamus jamaknya adalah apa? Aklamun ya. Nah, gini. Ternyata jamaknya pulpen itu bukan kolamuna. Kok nggak bisa kolamuna? Karena dia nggak memenuhi syarat. Meskipun dia itu kolamun itu mudzakkar, tapi dia kan mudzakkar majazi. Nah, kita sebutkan tadi mudzakkar majazi itu nggak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Maka kita ketemu, oh pulpen itu adalah aklamun ini. Dengan cara membuka kamus. Ya. Mungkin awalnya kita agak kesulitan karena kita kurang familiar. Tapi nanti dengan berjalannya mufrodat atau kosakata atau vocab, kita akan sering mendapat ini dan kita akan hafal dengan sendirinya nanti. Baik, sekarang yang kedua, misalkan nih, misalkan, sebutkan Zaidun, Zaid. Nah, pertanyaan ke Bu Santi, Zaidun. 2 Zaid, gimana Bu Santi? 2 Zaid. Zaidana. Zaidana. Nah, Zai, kalau dia musanna, nunnya harus harokatnya apa? Selalu? Zaidani. Zaidani mumtaz. Jadi kalau dia musanna itu dia nunnya harus kasroh, kalau jama itu nunnya fathah. Baik. Jadi Zaidun, Zaidani. Zaidun 1 Zaid, 2 Zaidun, Zaidani. Jadi nggak usah kita nyebutin angkanya, nggak apa-apa ya. Baik. Nanti kita akan pelajari juga masalah gimana cara nyebut angka-angka ya. Baik. Kalau misalkan jamaknya, karena pakai jamak mudzakkar salim, Zaiduna, boleh nggak Bu Santi? Boleh. Nah, kenapa dia boleh Bu Santi? Karena orang. Karena orang mumtaz. Jadi Zaiduna itu berarti dengan jamak mudzakkar salimnya. Karena dia mudzakkar, Zaidun ini mudzakkar dan jenis mudzakkar yang hakiki. Boleh ya. Baik. Jadi ketika sudah ketemu jamak mudzakkar salim ya, baik, ya sudah berarti dia apa? Ini cara menjamakkannya seperti itu ya. Baik. Soal ketiga ya. Misalkan nih, ini kan pada kosakata yang Anda minta hafal ini ya. Sayyaratun ya. Baik. Pak Wahyu coba. Apa sayyaratun Pak Wahyu? Mobil Ustaz. Mobil ya. Sayyaratun mobil ya. Baik. Kalau 2 mobil gimana Pak Wahyu? Saya Rotani. Sayyarotani yang mumtaz ya. Sayyarotani ya. Nah, jadi ininya melingkar, kemudian ketika dijamakan dia jadi apa? Taknya itu apa? Terbuka ya. Taib. Misalkan nih, Anda mengatakan sayyarotuna. Nah, boleh nggak ini Pak Wahyu? Enggak boleh Ustaz. Kenapa itu? Bukan manusia Ustaz. Bukan manusia ya. Atau yang lainnya? Karena dia Tidak memiliki
memiliki Jasi. apakah? Sayyaratun itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Nah, ketika dia udah muannas, udah nggak mungkin gitu. Itu jawaban paling cepat ya. Jadi kita nggak usah bahas dia orang atau benda. Ketika dia itu muannas, nggak mungkin jamak isi muannas itu dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, nggak mungkin ya. Jadi karena sayyaratun itu udah muannas ya. Apa ciri-ciri muannasnya? Marbutoh. Nah, adanya tak marbutoh itu ya. Nah, maka sayyarotuna ini nggak bisa dengan jamak mudzakkar salim. Terus caranya gimana kita mengatakan mobil-mobil? Nanti kita akan pelajari, yaitu dengan memasukkan dia ke jamak muannas salimnya. Cuma nanti ya, kita belum masukkan sini. Gimana bentuk jamaknya? Nanti kita akan bahas di sesi jamak muannas salim, insya Allah ya. Baik. Mafhum di sini ya. Jadi nggak bisa. Sayyarotuna nggak bisa. Karena dia isim muannas ya. Baik, kemudian 4 ya. Baik. Baitun. Baik. Juga di situ ada Pak Pindo ya. Ya Ustaz, Apa artinya baitun Pak Pindo? artinya rumah ya. Rumah, mumtaz. Rumah baitun ya. Misalkan kita yang mengatakan dua rumah. Jadinya apa Pak Pindo? Bait, baitun ya, bait tani ya, Jadi apa? bait tani ya. Baitani mumtaz ya. Baitani ya. Karena penambahan apa? Alif dan nun ya. Baitani. Baitun satu rumah. Baitani dua rumah ya. Baik. Misalnya Anda mengatakan baituna ya. Iya ya. Ya. Baituna. Rumah-rumah. Boleh nggak ini Pak Pindo? Nggak bisa Pak. Kenapa itu? Kan dia baitun muzakkar. Ini kan ini apa namanya majasi ya. Mumtaz ya. Karena dia apa? Muzakkar majazi. Terus gimana kita yang mengatakan rumah-rumah ya? Larikan ke jamak apa? Tak Tak- taksir ya. Taksir. Baitun ini jamaknya pakai hafalan ya. Jim jamak ya. Apa jamaknya? Ada yang tahu? Buyutun ya. Nah, buyut ya. Nah, buyutun artinya rumah-rumah. Baitun satu rumah. Buyutun rumah-rumah. Dari mana kita tahu jamaknya itu? Buka kamus ya. Kalau durus lughah itu juga ada tanda kayak gini biasanya. Silakan yang punya kitab durus lughah itu pasti ada apa? Huruf jim kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini berarti menunjukkan apa? Jamaknya. Dan berarti dia itu mengisyaratkan jamaknya adalah jamak taksir ya. Karena dia pakai hafalannya. Nomor 5 ya. Misalkan nih. Al-faslu misalkan ya. Apa al-faslu? Kalau ada alif dia nggak boleh tanwin ya. Apa al-faslu? Iya. Kelas ya. Kelas. Al-fasl itu artinya kelas ya. Al-faslu. Baik. Kalau kita ingin mengatakan dua kelas, gimana Pak Rohman? Faslani. Al-faslani. Nah. Baik, jadi tambahkan alif nun ya. Al-faslani ya. Nah, ini nun ya. Apa? Ini ada. Al-faslani ya. Boleh nggak Anda mengatakan al-fasluna Pak Rohman? Tidak boleh, Ustaz. Boleh ya. Kenapa dia? Karena bukan hakiki ya. Bukan hakiki ya.
Terus larinya kemana? Pasti jamak Taksir. apa jamak taksirnya kelas-kelas? Al-faslu jamaknya apa? Nanti di kamus kita buka ya. Al-fusul ya. Nah, fusul. Baik. Jadi boleh pakai al, boleh tanpa al ya. Itu nggak mempengaruhi sama sekali di dalam rumus musanna maupun jamak ya. Ada al atau tidak ada al di dalam mufradnya itu nggak mempengaruhi. Sama seperti tadi kan baitun. Ini kan lafadznya masih umum ya, masih global ya. Kalau kita mengatakan lebih spesifik al-baitu gitu kan, boleh ya. Jadi bedanya hanya di situ sih. Nanti kita akan jelaskan di bab tentang masalah namanya ma'rifat nakirah namanya. Baik. Nah, jadi misalkan al-baitu, musananya gimana? Ya tetap al-baitani sama, nggak mempengaruhi rumus ya. Kemudian nanti terus jamaknya gimana? Nah, sama ya. Kalau baitun buyutun berarti al-baitu al-buyutu gitu aja. Bedanya kalau ada al itu tanwinnya hilang gitu. Mafhum insyaallah ya. Nah, coba nih lagi nih ya. Sampai jam berapa Pak Wahyu? Nah, kalau dibiarkan aja Anda bisa sampai tengah malam nih ya. Oh, ampun Ustaz. Dan Ustaz. Baik. Siapa yang belum ini ya? Tes tadi ya. Oh, Bu Ebi tadi ya. Baik, tapi insya Allah udah ini ya, udah tergambar ya cara kerjanya ya. Insyaallah Ustaz. Nah, coba ada pertanyaan atau untuk sesuatu kita diskusikan? Ustadz, kalau yang kamus itu yang taksir untuk jamak taksir itu nggak ada polanya sedikit pun ya Ustadz? Betul ya. Sebetulnya Pak ya. Hmm. Sebetulnya dia itu ada polanya sebetulnya. Cuman Oh, karena rumus polanya saking banyaknya, akhirnya apa? Nggak usah dihafalin polanya gitu. nah, Ustadz. Ada berapa Ustadz itu yang ini Ustadz? Yang apa? Yang rumus ini, yang taksir ini. Dia nanti ada jamak kilah, ada jamak kasrah namanya nanti ya. Itu Oh, nanti ada terbagi lagi. di kitab lanjutan sebetulnya. Nah, Nah, Ustadz. nanti jamak kilah ada rumusnya sekian, itu belasan sih ya. Iya. Makanya udah ngapalin rumusnya kan butuh effort juga ya. Ketimbang kita Nah, ngapal Ustadz. rumusnya mendingan kita langsung ngapalin bendanya gitu. Baik. Nanti mudah kok insya Allah karena itu sering kita dengarkan gitu. Kita akan mudah insya Allah nanti. Itu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Karena kalau dalam bahasa Arab itu buka kamus itu butuh ilmu. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris kan tinggal lihat aja bendanya apa, buka kamus kan ketemu ya. Kalau bahasa Arab ya, ketika dia nggak tahu ilmu sorof itu nggak bisa buka kamus nanti. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Nanti Ustadz, untuk Afwan, saya masih mencoba mencatat nih Ustadz. Itu yang nomor 4, baitani itu yang silakan. ketiganya baitunya itu nggak boleh ya? Yang apa Yang nomor 4 Baitani, itu kan yang baituna, baitani, baitu yang ketiganya tuh apa? Di nomor 4 baitun, baitani, yang ketiganya baitu. Nah, baituna. Nah ini nggak boleh. Anak lupa. nggak boleh kan? Oke. Betul. Anak lupa silang nih tadi ya. Nah, betul. Baituna itu nggak bisa ya. Kenapa dia nggak bisa? Karena tidak memenuhi syarat kan gitu ya. Atau bahasa mudahnya karena baitun itu adalah muzakkar majazi. Ya. Karena yang hakiki saja itu pun dibelah lagi kan. Yang hewan nggak bisa, yang manusia dia bisa gitu. Itu Bu Santi ya. Anak tadi lupa menyilang ini ya. Tapi betul ya. Jadi baituna nggak bisa. Ya. Nanti di buku apa namanya Muhtarat itu nanti sudah ada contoh-contoh latihannya di setiap bab itu ada contoh latihannya. Nah, nanti insya Allah kita setiap 1 bulan sekali kita adakan
ujian ya. Nah, nanti di awal bulan ada pre-test ya. Nanti di akhir bulannya ada post-test namanya ya. Jadi supaya kita jadi tahu sebelum kita belajar sama setelah kita belajar ada progres atau enggak gitu. Gitu ya. Nah, nanti insya Allah di akhir bulan ini ya. Nanti Ana share untuk latihan-latihan di bab-bab yang sudah kita pelajari ya. Supaya 1 bulan itu nggak terlalu numpuk. Misalnya kita tes 3 bulan sekali, itu kayaknya terlalu banyak materinya nanti. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali di akhir itu nanti ada soal-soal latihan gitu ya. Ada yang mengidentifikasi, itu soal paling mudah biasanya. Jadi soal pilihan ganda itu soal identifikasi. Baik, kemudian ada soal dia berupa apa namanya, menentukan dia benar atau salah. Gitu. Kemudian nanti yang ketiga soal bentuk isian gitu. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, Silakan. tadi syarat yang kedua itu sifat yang berakal, contohnya apa ya? Misalkan ya, pokoknya itu sebuah sifat untuk yang disematkan kepada orang yang berakal gitu. Artinya sifat kepada manusia juga gitu. Oh, Misalkan kita katakan dia rajin, pinter gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Orang yang bersihan gitu kan. Ini kan sifat-sifat yang melekat kepada apa? manusia. Manusia gitu ya. Ada lagi? Nanti anak pakai buku panduan yang apa namanya, mukhtarat ya, cuman nanti akan anak selipkan silabus anak sendiri ya. Jadi bukunya itu, cuman silabusnya nanti kita selipkan di situ ya. Karena nanti memang sebetulnya sih ada apa namanya, ada bab-bab yang memang bagi teman-teman belum ada basic, itu nanti ada yang bab di depan-depan awal-awal itu sebetulnya belum kita butuhkan sebetulnya. Cuman diletakkan di situ oleh penulis ya. Jadi nanti kita ambil dulu yang poin-poin terpentingnya ya. Tapi tetap bukunya adalah buku itu ya. Gitu. Namanya Mukhtarat. Ustadz yang nomor 5 itu al-fusul itu apa? Jamak taksirnya al-fusul lamnya mati gitu ya. Lamnya mati ya, Ustadz. Dia domah nih, Pak. Oh, al-fusulun gitu. Al-fusulun. Sulu ya. Al-fusulu ya. Nah, jadi kalau isim ya, kalau isim, nah dia nggak akan berharokat sukun, karena harokat sukun itu nanti dalam fiil dia itu apa namanya, dibaca sukun, nggak dibaca harokat akhirnya, itu hanya penyebutan saja. Misalkan Anda mengatakan al-fusul gitu ya, lamnya kan mati kan seakan-akan dalam pengucapan, cuman di dalam penulisan itu enggak. Itu nanti harokat ini ya, Anda sebutkan sedikit ya, ini faedah ya. Jadi isim itu nanti harokatnya dia domah ya, ini ya, fathah sama apa, kasroh. Kalau dia fiil ya, kok mirip, dia harokatnya apa, domah, fathah, dan sukun. Nah, jadi ada nggak fiil harokatnya kasroh? Nggak ada. Ada nggak isim harokatnya sukun? Nggak ada gitu. Nah, ada yang sama itu apa, isim ada domah, fiil ada domah, isim ada fathah, fiil ada fathah. Tapi isim ada kasroh, fiil nggak ada kasroh. Tapi gantian, fiil ada sukun, isim nggak ada sukun gitu. Bisa dipahami Pak ya? Nanti untuk harokat-harokat seperti ini, harokat akhir sebuah kata itu pembahasan ilmu nahu nanti. Kita itu masih ada di mukodimahnya nih Pak. Jadi masih fasal-fasal awal untuk mengenal lebih dekat istilah dan bagian-bagian dari materi kecil-kecil dulu ya. Masih panjang insya Allah Pak ya, ilmu nahu itu Masya Allah, semakin di dalam itu semakin kita akan haus ya akan ilmu itu ya. Nah, jadi ilmu nahu itu memabukkan Pak ya.
Jika dia sudah meminum sekali, dia akan kecanduan dia. Dia akan penasaran gitu. Ada lagi pertanyaan, Pak? Atau cukup ya, insya Allah ya? Karena khawatir ini Pak Wahyu juga udah berada di alam lain ini Pak Wahyu ya. Biasanya ketiduran Pak Wahyu ini. Oh, kau punya Pak lupa Ketua Ustadz ini. nggak tidur Pak Ketua saat. Lupa tadi kau punya Ustadz ini. Aduh. Kalau nanti di Kalau bahasa Arabnya menyiapkan kahfi apa saat? jahis kohwah ya. Kopi itu Tulisannya kohwah. Ustaz, kahwah Iya. ya, kahfi. Kuatun ya. Kohwah ya. Kohwah. Di sini ada yang orang Aceh nggak? Kohwatun ya. Kohwah itu kopi. Pak Dedi Jadi, orang Pak Aceh, Aceh Ustadz. itu, Pak Ustadz yang Pak nanya tadi Dedi. orang Aceh. Apa? Iya, Pak Dedi Nanya orang orang Ustadz, Aceh. orang Apa Aceh, itu Ustadz. orang Aceh? Iya, nggak mau ngaku Ustadz itu. Nggak mau ngaku Ustadz. Di Aceh itu kan ada kawa ya Pak? Pak Dedi ya? Nggak salah ya? Apa tuh Ustaz? Kawa? Kawa. Kalau salah kan mereka menyebutkan kopi itu kawa kan? Ada nggak Pak Dedi? Ini Kawa biasa ya. di rumah makan Minang juga ada kawa, gitu kan? Aceh juga ada kawa. Nah kawa itu sebenarnya dari kalimat kohwah aslinya. Oh, Kohwah tapi kan sebenarnya kawa gitu ya. Gitu. kahwa ya, kahwa ya. Saya bukan orang Aceh, Ustaz, orang Menteng saya. Alah, ngawas aja nih emang nih dasar. Rumah makan Aceh atau GAM, Ustaz, GAM, gabungan anak Menteng. gitu. Ustadz di Banyuwangi ada kawah juga Ustadz Banyuwangi. Itu hanya hilang ya kawah ya. Baik. Kawah ijen ya. Blue fire. Nah gitu ya. Nah pokoknya anak harapkan teman-teman ketika mendapati kesulitan itu ditanyakan sedetail-detailnya ya. Anak akan menjelaskan insya Allah sedetail-detailnya ya. Insya Allah ta'ala ya. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sedikit Ustadz memperjelas Nanti insya Allah ketika silakan. terkait syarat-syarat khusus muzakkar salim, kan tadi ada manusia dengan sifat yang berakal. Kalau misalnya contohnya guru itu Ustadz nggak termasuk ya? Contohnya kalau guru Ustadz. Baik. Kalau guru dia masuk sebetulnya ya. Karena dia kan termasuk orang yang berakal gitu. Jadi dia orang yang berakal itu nggak harus selalu nama orang, tapi orang yang berprofesi ya, gitu kan. Selama kita tahu dia adalah orang gitu kan, nah itu bisa masuk ya. Makanya ketika kita mengatakan guru kan mudarrisun, dua orang guru mudarrisani, para guru mudarrisuna gitu. Tapi kalau sekolahnya madrasatun gitu kan, madrasatun kan madrasah artinya sekolah ya. Taib. Dua madrasah madrasatani. Terus bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim ya? Nggak bisa karena dia memang muannas. Bisa ya berarti ya. Fikri ya. Ya Ustadz. Berarti sifat yang berakal itu bisa diidentik dengan profesi juga Ustadz ya? Bisa juga, bisa. Berarti dokter bisa juga. Bisa. Nah. Dokter. Oh iya Ustadz. Tamam Ustadz, tamam. Tamam ya. Nah. Meskipun nanti anak ingatkan di awal ya, anak di awal-awal anak sebutkan ya, bahwasanya nanti kaidah ini, anak sebutkan bahwasanya kaidah itu dari kalimat qa'ada ya. Qa'ada itu artinya kan duduk ya. Artinya kaidah ini diciptakan untuk mendudukkan masalah. Apa maksudnya? Jadi kaidah ini justru diciptakan belakangan setelah orang Arab itu ngomong duluan. Jadi kaidah nahwu dan seterusnya kaidah bahasa Arab ini disusun di masa Khalifah Umar ya. Dia memerintahkan kepada orang yang pakar di bidangnya itu Abu Aswad Ad-Du'ali itu untuk membuat kaidah supaya orang non-Arab bisa memahami bahasa Arab ini. Sebelumnya mereka di atas kaidah enggak, mereka alami saja ketika berkata-kata. Ada kaidahnya cuma nggak dituliskan, alami gitu. Nah makanya nanti ketika kita meletakkan sebuah kaidah, terus nanti ada 1-2 kasus case gitu ya, itu keluar dari kaidah itu, kita jangan heran. Kenapa?
Karena kaidah itu disusun untuk memudahkan memahami, bukan untuk men-100%-kan orang harus ngomong sesuai dengan kaidah ini. Gitu. Mafhum misalnya ya. Nah, contohnya nanti gini nih, misalnya kalimat tolibun. Tolibun kan seorang murid kan ya. Nah, dia kan berakal. Tapi setelah kita jamakkan, ternyata dia jamaknya apa? Tulabun. Pakai jamak taksir. Kok tidak tolibuna? Nah, gitu kan. Baik. Gitu ya. Jadi kaidahnya adalah secara garis besarnya. Nanti akan ada 1-2 masalah ya. Itu akan yang keluar dari kaidah dan itu pengkhususan dia. Gitu ya. Nah, Ustaz, Ustaz, ini termasuk makhluk Allah yang berakal lain ya, seperti malaikat. Itu masuknya sini apa gimana Ustaz? Baik. Nah, jadi malaikat itu sebenarnya udah jamak sebetulnya ya. Itu jamak taksir ya. Jadi malaikat itu bentuk mufradnya itu malakun ya. Gitu. Jadi ketika kita mengatakan para malaikat itu udah para gitu ya. Jadi malakun ya. Malakun karim dalam surat Yusuf ya. Yusuf ini bukanlah manusia tapi dia adalah malakun karim ya. Malakun itu malaikat. Jamaknya apa? Namanya jamak taksir malaikatun ya. Baik. Baik. Malaikah ya. Baik. Nah, gitu. Ini jamak ini ya. Jadi nggak perlu kita mengatakan para malaikat gitu. Kalau malaikat itu udah para gitu. Tapi karena itu sudah bergeser ya, artinya maksud dari Indonesia dengan maksud bahasa itu beda ya nggak masalah. Baik. Jadi malakun malaikatun. Malaikatun. Maksudnya pertanyaannya itu apakah dia makhluk yang berakal atau tidak gitu ya? Iya, masuk muzakkar hakiki tadi, Pak, yang berakal atau Nah, ya kita ingin memasukkan apakah malaikat itu berakal atau tidak. Kita kan butuh dalil gitu ya. Nah, kita mendapati saja ternyata di dalam penggunaannya dia pakai jamak taksir ya. Kita belum pernah mendengar sepertinya ya. Dia dijamakan muzakkar salim jadi malakuna gitu ya. Nah, berarti langsung masuk ke jamak taksir ya. Nah, Ustaz. Adapun apakah malaikat berakal atau tidak, wallahu alam ya. Nah, intinya yang kita ketahui dari dalil itu mereka adalah makhluk Allah yang paling taat gitu ya. Ketika diperintahkan mereka tidak akan bermaksiat. Ya. Nah, kalau manusia itu pertengahan ya. Antara condongan taat dengan condongan tidak taat itu sama-sama besar manusia ya. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup insya Allah ya. Nanti terus nanti malah ngantuk ya malahnya. Satu lagi, Ustaz. Masya Allah, silakan Yang Pak. itu yang apa muzakkar salim itu yang sifat yang berakal itu maksudnya apa ya, Ustaz ya? Jadi sifat yang disematkan untuk, ya kalau bahasa mudahnya gini aja ya. Sifat yang disematkan untuk manusia sajalah gitu ya. Sifat, Artinya itu sifat untuk yang berakal itu untuk menghindari apa? Majazi itu tadi. Jadi benda kan nggak berakal tuh. Atau yang hakiki tapi yang hewan gitu. Maksudnya seperti itu. Atau bahasa mudahnya adalah dia sifat untuk manusia lah gitu. Bahasa mudahnya gitu. Jadi, sifat untuk sesuatu yang berakal gitu. Yang berakal itu kan manusia gitu. Iya, iya. Ustaz. Cukup? Ada lagi? Ustaz, berkaitan dengan tadi malaikat itu kan di Al-Quran juga disebut namanya ya. Ada Mikail ya, kalau nggak salah Ustaz ini. Itu gimana Ustaz? Baik, ashkurukum alal musyarakah fi hadhihi lailah ya. Baik, ashkurukum itu ana berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya alal musyarakah ya, atas partisipasinya, musyarakah partisipasi fi hadad dars ya, di pelajaran kita ini fi hadhihi lailah al mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah taala. Wa insyaallah taala sanaltaqi bikum ya.
naltaqi ya, kita akan bertemu lagi fi usbu al-qadim ya. Usbu ya, yaitu pekan depannya insyaallah taala. Wa sanuwasilu darsana fi bab jamak muannas salim ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di jamak muannas salim insyaallah taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan ya. Kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.